Iman itu bukan lagi sesuatu yang masih ada dalam buku, ini gini-gini, tetapi bahwa buat untuk orang lain gitu loh. Jadi agama itu bukan lagi soal sesuatu yang ada di gereja atau di masjid dengan aturan, tetapi bahwa aktualisasi hidupmu, respekmu, cintamu, pengampunanmu untuk orang lain. Romo, Frater Bruder, para suster dan umat sekalian, selamat sore, selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Tahun baru, sama-sama. Kita berjumpa di awal tahun baru ini, dan kita diajak untuk bersama-sama mendengarkan sharing pengalaman dari Romo Stefan, prosesi Montfortan dan devosi populer. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang berharga ini. Kami boleh berjumpa lagi di ruang virtual ini untuk mendengarkan sharing dari Romo Stefan berkaitan dengan prosesi Montfortan dan devosi populer. Semoga Engkau menyertai kami semua dalam sharing ini, agar kami menemukan buah-buah yang positif bagi perjalanan hidup kami selanjutnya, terutama demi karya misi para Montfortan di dunia ini, dan juga untuk membantu semangat devosional umat. Dimuliakan namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, mengawali sharing Romo Stefan, kami akan membacakan kurikulum vitae dari Romo Stefan. Romo Stefan dengan nama asli Stefanus Musanai, biasa dipanggil Romo Stefan. Lahir di Manggarai pada tanggal 12 Februari tahun 1983. Mengikrarkan kaul pertama pada tanggal 29 bulan 6 tahun 2005 dan ditabiskan sebagai imam pada tanggal 19 tahun 2013. Mengawali karya sebagai imam di paroki Lanjing sebagai pastor kapela di Kuskupan Sintang tadi. Dan kemudian selanjutnya pada tahun 2016 sempat berkarya di Saint Laurent di Prancis. Lalu 2018 sampai 2019 mengikuti kursus bahasa Belanda dan berkaitan dengan gereja dan masyarakat Belanda. Kemudian tahun 2019 hingga saat ini, Romo Stefan bertugas sebagai pastor kapelan di Schimmer dan Ginnewood di Belanda. Demikian kurikulum vitae dari Romo Stefan. Baik, para Romo, Suster, Frater, Bruder, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan sharing dari Romo Stefan berkaitan dengan prosesi Montfortan dan devosi populer. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Romo Stefan. Ya, terima kasih juga untuk Frater Haris dan juga untuk tim yang mengkoordinir kegiatan ini di tempat pertama. Saya bangga bahwa dengan adanya diskusi ini, pengetahuan dan pengalaman saya juga akhirnya diperdalam, kemudian juga bisa dibagikan kepada kita semua yang mendengarnya. Oke, saya langsung saja. Saya memilih tema prosesi Montfortan dan devosi populer. Mengapa saya memilih tema ini? Sejauh yang saya pelajari dalam tulisan-tulisan Montfort itu, Montfort tidak pernah menulis tentang prosesi sebagai sebuah tema khusus dalam refleksi teologisnya. Akan tetapi dalam pelaksanaan misinya, prosesi dan devosi populer seringkali kita jumpai dalam sejumlah tulisan-tulisan Montfort, terutama dalam Bakti Sejati. Dan Montfort itu melihat bahwa prosesi dan devosi populer yang ada pada zamannya merupakan sarana aktual untuk memperkenalkan atau membumikan ajaran teologisnya itu kepada umat. Dadu, bagaimana dia memahami prosesi itu? Sesungguhnya prosesi yang dipahami Montfort, yang dipraktikannya juga dalam misinya itu
berakar dalam pemahaman gereja universal, bahwa prosesi itu sebuah perjalanan bersama dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk tujuan tertentu, yang secara spiritual tidak lain adalah perjumpaan dengan Tuhan yang menyelamatkan. Dalam konteks biblisnya dikatakan bahwa inilah umat Allah yang berziarah bersama Kristus, menyadari dirinya bahwa mereka tidak memiliki rumah abadi di dunia ini. Kita bisa melihatnya dalam surat kepada umat Ibrani. Ya, sebuah perjalanan bersama yang dimulai dari kota duniawi menuju Yerusalem surgawi. Dan saya melihat dari definisi ini, ada 3 elemen penting yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu bahwa prosesi itu sebagai sebuah pergerakan. Sebagai sebuah pergerakan atau perjalanan, terdapat pula dua model prosesi sebagai sebuah pergerakan, berputar dan mengelilingi. Secara antropologis itu, model ini menyerupai atau persis menyerupai perjalanan pergerakan kosmos dari bumi, macam bumi dan alam semesta itu. Jadi di sini kita sulit melihat dan menentukan di mana awal dan akhirnya. Dan menurut seorang peneliti tentang Montfort, tulisan-tulisan Montfort yang disebut Pater Donker, ini merupakan prosesi yang bersifat mengelilingi atau yang bersifat mengikuti perputaran kosmos ini. Modelnya tidak kristianis, sebab dia tidak bisa menentukan dari mana asalnya, dari mana tujuannya. Sedangkan dalam devosi, model yang kedua, yaitu proses pergerakan dari suatu tempat ke tempat lain. Dan ini yang diambil oleh Montfort, sebab dalam proses ini, kita bisa memulainya bersama untuk tujuan bersama. Jadi pergerakannya bukan mengelilingi, tetapi berjalan lurus. Jadi tipe pergerakan ini menurut peneliti tulisan Montfort itu, memiliki nilai eskatologis, di mana kita berziarah, diarahkan pada tujuan bersama, yaitu kepada Dia yang datang dan menyelamatkan. Kemudian yang kedua, bersama-sama dan hierarkis. Ya, masih menurut Pater Donker ini, prosesi itu selalu terjadi dalam sebuah komunitas. Aspek kebersamaannya itu sangat penting. Dan dalam perjalanan menuju Yerusalem surgawi, kita berdoa bersama-sama, bersyukur bersama, memohon bantuan Tuhan, dan bernyanyi dengan penuh semangat. Dan menurut salah seorang peneliti sejarah Montfort ini juga, yang sering disebut Frederica Poulle, orang Prancis, mengatakan bahwa aspek kebersamaan ini membuat prosesi ini menjadi meriah dan tidak membosankan. Jadi kemeriahan lebih ditonjolkan daripada keheningan. Karena merupakan sebuah perjalanan bersama dan meriah serta liturgis, maka prosesi ini tidak bisa diorganisir tanpa otorisasi dari pastor paroki yang menjadi kepala hierarki setempat. Nah, kita bisa melihat bahwa kalau kita mempelajari sejarah Montfort dan juga karya misinya, dalam praktiknya seringkali terjadi konflik antara Montfort dengan hierarki setempat. Ya, tentu kita tidak mau mengadili siapa yang salah dan siapa yang benar. Saya hanya mau mengatakan bahwa kehadiran hierarki dalam menjalankan prosesi Montfort ini sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Jadi dalam hal ini Montfort ini seringkali menunjukkan kerendahan hatinya dan semangat lepas bebasnya untuk membantunya sendiri melupakan ketegangan yang terjadi dan melanjutkan misinya di tempat lain. Kemudian yang ketiga, mengarah pada tujuan. Dalam praktiknya Montfort itu selalu membawa salib di tangannya. Salib ini menjadi simbol perjalanan yang dibimbing dan dituntun Yesus menuju tujuan akhir peziarah, yaitu menjadi serupa dengan Dia seturut teladan Bunda Maria. Lalu bagaimana Montfort pada masanya mengorganisir prosesi ini atau devosi-devosi populer yang disatukannya dengan prosesi ini? Prosesi yang dipraktikkan Montfort dalam misinya selalu berakhir dengan pembaruan janji baptis.
pembaruan janji baptis ini memang bukan sesuatu yang baru pada masanya. Sebab hal ini dilakukan juga di berbagai tempat di Prancis, di paroki-paroki di Prancis. Inilah spirit Konsili Trente yang berkembang dan menginspirasi Montfort pada zamannya. Akan tetapi, ada dimensi lain yang ditonjolkan Montfort dalam prosesinya, yaitu kehadiran Maria dalam pembaruan janji baptis. Orang-orang yang hadir dalam proses ini dipanggil untuk membarui janji baptisnya dan memandang Maria sebagai teladan kesalehan hidup untuk sebagai anak-anak Allah. Kemudian bagaimana ritual Montfort, ritual prosesi pembaruan janji baptis ini. Prosesi yang dilakukan Montfort bersama dengan orang-orang mengikutinya diawali dengan pembacaan Injil. Pembacaan Injil ini merupakan kekhasan prosesi Montfort. Ia memadukan prosesi yang sudah populer di paroki-paroki dengan memperdengarkan sabda Tuhan, di mana pada saat itu pembacaan kitab suci tidak biasa dilakukan dalam prosesi di paroki-paroki. Kemudian setelah pembacaan Injil, umat yang mengambil bagian dalam prosesi itu berarah ke gereja. Di pintu masuk gereja, buku Injil itu atau evangeli itu ditahtakan, kemudian setiap orang yang lewat itu berlutut dan menghormati buku itu dengan berkata, saya telah melanggar kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam Injil ini. Kemudian orang diarahkan menuju bejana baptis. Dan di sanalah tahap utama pembaruan janji baptis ini. Montfort memandang pembaruan janji baptis merupakan jalan untuk mendalami misteri kehidupan Kristiani. Karena itu di akhir prosesinya, pembaruan janji baptis merupakan perayaan yang mutlak dilakukan. Orang-orang yang membarui janji baptisnya dipanggil untuk mendalami dan menyerahkan seluruh hidupnya dalam penyelenggaraan Tuhan melalui bundanya. Maria diyakini sebagai figur yang sempurna ya dalam menghidupi janji-janji baptis, tentu untuk menolak pengaruh setan dan menghancurkan dirinya. Dan dia adalah ibu gereja, ibu dari orang-orang yang bersiarah menuju kepada tujuan akhir keserupaan dengan dia. Dan pada akhir prosesi Montfortan ini, Montfort itu menghendaki bahwa orang-orang itu harus dibawa pada sebuah pengakuan iman bersama, credo. Dengan ini maka prosesi yang dilakukan Montfort mengantar orang untuk membarui hati nuraninya atau pembaptisannya dalam komunitas Kristiani. Dan sedikit refleksi saya bahwa prosesi Montfortan itu menurut saya merupakan yang dipraktikkan Montfort pada masanya, merupakan sebuah aksi ungkapan kesalehan iman umat yang dimulai dengan pergerakan bersama, nyanyi bersama, mendengarkan sabda Tuhan, dan akhirnya mengantar orang sampai pada pembaruan janji baptis dalam penyertaan Bunda Maria. Pergerakan ini akhirnya mengantar orang untuk sampai pada dimensi spiritual, perjumpaan dengan Tuhan yang menyelamatkan. Dan pada saat perasaan religius tampaknya hampir menghilang, atau setidaknya pada saat suasana masyarakat tidak lagi memiliki perasaan religius dalam masyarakat yang kita anggap sekuler, apa yang dilakukan Montfort ini menginspirasi gereja secara profetik. Dia memilih kebiasaan-kebiasaan populer di masyarakat sebagai cara untuk menawarkan dan membarui iman umat. Ketika saya sampai pada poin ini, saya mulai bertanya dalam diri saya, apa yang bisa saya lakukan dalam pastoral saya di sini di Belanda. Belanda ini secara umum adalah sebuah negara sekuler. Dia terbuka dan respek terhadap perbedaan, tetapi juga individualistis. Nah, bagaimana semangat janji-janji baptis yang dibarui dan dihidup oleh masyarakat gereja? Jika memakai perspektif lama, bukan lama, ya ketika saya berada di Indonesia, di mana
melihat kehadiran orang di gereja dan partisipasinya dalam kegiatan pastoral sebagai tolak ukur religiusitas orang, maka kita atau saya akan cenderung memandang apa yang terjadi di sini secara negatif. Tetapi secara pribadi, berpastoral di dalam konteks ini membuat saya menyadari bahwa perspektif saya tentang misi semakin terbuka dan lebar. Bahwa perjumpaan kita dengan berbagai aneka pengalaman setidaknya memanggil saya secara pribadi untuk bertobat dan berusaha juga untuk tidak mengagung-agungkan apa yang saya miliki, spirit yang saya hidupi di depan orang lain atau sebagai sebuah jalan untuk mengagung-agungkan apa yang saya imani dan merendahkan yang lain. Orang ke gereja dalam konteks Belanda, orang ke gereja biasanya latar belakangnya, bukan biasanya, cerai. Kemudian pernikahan, tinggal bersama atau istilah kitanya di Indonesia itu kumpul kebo. Kemudian juga ada banyak pasangan homoseksual yang datang dengan anaknya lalu menerima komuni. Kemudian kami juga sering menerima masukan dari umat khotbahnya, misanya jangan terlalu lama, 1 jam itu sudah cukup. Membayangkan misa yang meriah itu dalam 1 jam itu bagaimana memformatnya. Budaya terus terang dan tanpa embel-embel, sementara kita di Indonesia dengan latar belakang ya sangat diplomatis, kemudian juga menghargai yang tua, kemudian yang rendah, yang kecil, sementara yang kecil yang kurang dihargai, macam itu. Semua itu menjadi bagian dalam pelayanan saya di sini. Jadi jika hati tidak bahagia menerimanya, ya maka saya tidak bisa melayani dengan tulus perbedaan-perbedaan dan tantangan-tantangan semacam ini. Tetapi poin dari tema ini bahwa prosesi Montfort ini akhirnya mengantar orang untuk sampai pada pembaruan janji baptis. Dan saya memaknai pembaruan janji baptis ini sebagai sebuah upaya untuk pertobatan terus-menerus. Jadi ketika saya berhadapan dengan hal ini, saya berusaha untuk melihat perbedaan itu sebagai bagian dari karya misi saya di tempat lain. Mungkin berbeda, tetapi bahwa saya bangga untuk melewati semuanya dan saya bisa melihat konteks yang lain juga secara lebar, dalam perspektif yang lebar dan luas. Saya pikir itu aja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan ini. Terima kasih, Romo Stefan. Mungkin ada yang dilupakan tadi, masih diberi kesempatan berkaitan dengan barangkali pengalaman-pengalaman praktis selain yang disebutkan Romo Stefan tadi, untuk memperkaya lagi tema kita pada sore hari ini. Kalau memang tidak ada, kami akan melanjutkan ke sesi berikut. Ya, biasanya ada banyak, tapi saya tidak, kalau soal pengalaman praktis mungkin banyak, tapi mungkin baiknya kalau ditanyakan, karena kalau saya memandu, ya memang itu tujuannya juga, tetapi mungkin ide itu nanti mungkin lahir dari pertanyaan-pertanyaan dari kita semua. Nah. Oke, terima kasih Romo Stefan dengan sharing pengalaman yang sangat memperkaya kami pada sore hari ini berkaitan dengan prosesi Montfortan dan devosi popular. Ada beberapa poin yang barangkali bisa kami petik berkaitan dengan konsep prosesi itu sendiri yang kemudian dimengerti oleh Montfort, bukan lagi misalnya berkaitan dengan proses keliling itu, tetapi dengan cara mengerti yang baru berkaitan dengan nilai eskatologis, bersama umat berjalan lurus menuju tujuan yang sejati, yakni Allah sendiri. Kemudian bagaimana proses itu berkaitan dengan berjalan bersama dan juga keterlibatan hierarkis. Lalu kemudian konteksnya terakhir tadi itu bagaimana Montfort pada ending atau akhir dari setiap prosesi itu lalu diakhiri dengan pembaharuan janji baptis. Dan tadi Romo juga menyinggung soal bagaimana hal ini cukup juga mendapat perhatian khusus di negeri Belanda dengan tantangan-tantangan sekularisme yang cukup kuat, yang kemudian mendapat perhatian dari para Montfortan secara khusus di Belanda. Nah, itu saja untuk poin-poin yang kami dapat. Sesi berikutnya kita foto dulu. Bentar, sebelum foto saya mau menyampaikan bahwa Montfort itu nggak pernah, sejauh yang saya pelajari, nggak pernah mengatakan
ada dua model prosesi. Bahkan Montfort tidak pernah membicarakan secara khusus apa itu prosesi, tetapi dia mempraktikannya. Dan dalam praktiknya, yang dia praktikkan itu, bahwa prosesi itu ya bukan model keliling. Nah, itu adalah interpretasi orang atas apa yang dilakukan oleh Montfort. Untuk membandingkan apa yang terjadi secara umum di dalam kehidupan masyarakat, bahwa ada orang prosesi yang modelnya kayak pergerakan kosmos mengelilingi. Jadi saya tadi mengatakan mana akhirnya, mana tujuannya nggak jelas. Sedangkan yang dipraktikkan oleh Montfort itu seperti yang ditegaskan oleh Frater Harris tadi itu, bahwa sebuah perjalanan menuju tujuan. Jadi kita dengan jelas di sini ada awal, ada akhirnya. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Barangkali ada dari Romo, Frater Suster Budel, dan umat sekalian bertanya berkaitan dengan hal-hal praktis ataupun informatif berkaitan dengan tema kita, atau lebih gampangnya juga tadi Romo Stefan singgung sendiri berkaitan dengan pengalaman praksis Romo Stefan sendiri yang barangkali bisa ditanyakan langsung. Kita juga menyediakan kolom chat, mungkin ada yang bertanya lewat kolom chat atau bisa menanyakan langsung. Saya, Pastor. Ya. Baik, Frater Stefan, terima kasih untuk sharing dan juga presentasi yang sangat mengagumkan, juga untuk hal yang sudah dibicarakan tadi. Pertanyaan saya itu ketika menghadapi situasi yang sangat berbeda seperti itu dibanding waktu di Indonesia, apa yang Romo alami pertama-tama, lalu kemudian hal apa yang kemudian bisa membantu untuk kemudian minimal perlahan-lahan pergerakannya itu dalam arah jarum yang sama dengan model penghayatan Indonesia. Saya ambil Indonesia karena itu yang sejauh ini saya tahu sebagai pembandingnya. Terima kasih. Langsung Romo Stefan. Ya, memang ketika berada di Indonesia juga saya berusaha untuk mencari informasi tentang misi di Eropa ya, karena memang dulu pernah saya di Prancis juga. Dan ternyata apa yang saya pelajari, apa yang saya tahu itu kan berbeda sekali dengan pengalaman aktual kita itu. Jadi bukan hanya bagaimana berjumpa dengan orang, misalnya di Prancis datang pertama dengan bahasa Belanda, kemudian umumnya ketika orang asing berbicara bahasa asing di bahasa lain di Prancis, tanggapan orang terutama di kampung-kampung itu langsung pergi gitu, menghindar gitu ya. Jadi saya merasa juga bahwa apa yang saya pelajari bahasa Inggris yang pelajari itu juga rasa-rasanya tidak terlalu membantu. Tetapi bahwa dalam komunitas waktu itu ada beberapa konfrater dari India, dari Portugis, kemudian juga dari Madagaskar yang bisa membantu saya itu untuk memperdalam ya bagaimana sedikit demi sedikit itu untuk belajar tentang kultur di sana. Kemudian saya belajar bahasa Prancis dan pelan-pelan saya bisa mengenal umat. Tetapi bahwa saya mau mengatakan bahwa memang bahasa ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian juga saya sendiri menyadari bahwa selain bahasa, keramahan kita sebagai orang Asia ini membantu juga ya. Ya, hanya dengan senyum itu kadang bisa diterjemahkan sebagai bahasa universal. Ketika kita nggak mengerti sesuatu, ya nggak usah malu untuk jadi orang bodoh gitu loh. Bodoh dalam arti tidak berarti bahwa kita itu kalah atau lemah, tetapi bahwa memberi ruang untuk mempelajari sesuatu yang baru. Jadi itu pertama hal yang saya pelajari, yang saya secara pribadi ya. Nah, ketika itulah yang saya pelajari di Prancis itu, jadi bagaimana menyesuaikan diri dengan makanan. Ya, saya bersyukur sekali bahwa saya itu bisa makan apa saja gitu. Jadi memang saya tidak terlalu bermasalah dengan makanan. Nah, kemudian juga dengan budaya cuaca segala macam itu ya penyesuaian memang, tetapi bahwa dengan jaket tebal itu membantu sih. Kemudian ketika ada di Belanda, nah di Belanda ini konteks pastoralnya berbeda sekali. Semuanya terbuka. Jadi awal-awal ketika saya datang di sini di gereja itu kosong sekali, lalu nyanyiannya begitu. Nyanyian-nyanyian tua di liturgis itu, nyanyian-nyanyian liturgis yang tua. Jadi rasa-rasanya nggak ada spirit untuk
melanjutkan apa yang akan saya buat di sini kemudian. Tetapi ya intinya kalau nggak ada kemauan ya udah selesai sudah. Tetapi bahwa saya bersyukur bahwa konfrater di sini sangat membantu, apalagi saya nggak sendiri, juga ada Pater Charles yang selalu. Nah itu juga gunanya ada teman yang satu seleting seusia. Jadi ketika kami tidak mengerti sesuatu, jadi kami omong sudah dalam bahasa kami sendiri dan berusaha untuk mengerti dunia yang berbeda ini dalam perspektif kami. Jadi teman itu saling membantu dan menguatkan, dan itu saya rasa sangat luar biasa. Lalu dengan persoalan pastoral di sini, kami bekerja di sini di paroki. Kebetulan dulu pastor parokinya Montfortan, tetapi dia sudah pensiun. Tetapi kami belum bisa untuk menjadi pastor, memang diminta. Tetapi bahwa kami mengakui banyak hal yang perlu kami pelajari. Kemudian di pihak lain bahwa kalau kami menjadi pastor paroki, itu artinya kami bekerja 100% untuk paroki. Di sini sistemnya sistem kerja. Jadi kalau kami sebagai pastor itu ya kerja, digaji gitu loh. Jadi ya, kami juga harus bertanggung jawab terhadap gaji yang diterima. Oh ya, ada pertanyaan mungkin dari Ponsa itu. Ya, ada yang angkat tangan. Baik, sudah selesai Romo? Begitu. Bentar. Kemudian kami di sini bekerja di paroki, kemudian di beberapa paroki ada bentuk federasi, satu pastor paroki membawai beberapa paroki kecil. Jadi kami itu bertugas mengelilingi dalam perjumpaan dengan pengalaman pastoral. Ya banyak hal baru sih, tetapi ya bahwa soal kalau kita di Indonesia dulu kan, apalagi waktu saya di Lansing dulu ya, itu kalau orang tahu saya itu orang itu persoalan rumah tangganya kayak gini, oh jangan kasih hosti. Nah, itu kan ya saya tidak mau mengatakan itu keliru, tetapi bahwa kultur kita itu dibesar dalam kultur yang macam itu. Nah, kalau kita membuat kayak gitu di Belanda, pada sebagai contoh, karena memang proses cerai itu adalah hal yang biasa. Kemudian juga orang datang, 2 orang laki-laki dengan bayi kecilnya, lalu menerima komuni. Ya, kita mau ngomong apa? Ya, saya hanya mengatakan bahwa di sini saya belajar untuk menjadi ya apa namanya baru arti apa ke ya pribadi ya pertobat yang kubilang tadi, pertobatan terus menerima segala sesuatu yang berbeda itu secara terbuka gitu loh, secara lapang dada. Ya memang bahwa sebagai imam kita harus menyadari juga apa prinsip-prinsip yang perlu diketahui oleh umat, tetapi bahwa dalam perayaan pastoral kita sulit untuk membedakan hal-hal macam itu. Orang-orang homoseksual datang ke gereja, meminta komuni, meminta untuk nikah, lalu kita mau buat apa? Makanya di sini saya merasa bahwa tim pastoral itu sangat penting, dan itu yang terjadi bagi kami di sini. Terima kasih banyak Pastor Stefan untuk sharingnya. Berikut dari komunitas Ponsa Malang. Dipersilakan. Saya merasa tertarik dengan pernyataan sekilas dari Pater Stefan tadi ketika Pater mengatakan kalau di Indonesia barangkali kita mengukur standar religiositas umat itu dengan jumlah yang banyak umat yang hadir ke gereja atau ke kegiatan-kegiatan rohani. Nah, sementara di Belanda mungkin bukan itu standarnya, standar religiositasnya. Nah, mungkin ini yang mau kami gali bersama lagi, kira-kira bagaimana pengalaman atau apa standar religiositas yang dipakai di sana menurut Pater Stefan itu, sehingga mungkin agak berbeda dengan perspektif kita yang ada di Indonesia. Terima kasih, Rom. Ya, bagus. Ya, saya sudah menduga tadi karena Frater Morris ini berbicara tentang standar. Saya bilang, oh, berarti saya juga harus pakai standar di sini. Kalau standar pastinya sih enggak. Tetapi gini, dalam pengalaman-pengalaman pastoral, suatu kali saya pergi bukan mengunjungi, kebetulan sekali bertemu dengan salah seorang yang punya pabrik mobil dan anaknya kanker, 2 orang kena kanker, anak perempuan. Jadi dia tidak pernah ke gereja lagi gitu loh. Jadi kemudian dia bercerita kepada saya, ya dulu kalian itu ngomong apa di gereja itu? Karena memang dalam praktiknya dulu di sini bahwa
orang-orang ya dengan segala aturan yang ada itu, aturan itu sangat ketat dalam arti bahwa misalnya jam segini dan orang itu harus ikut. Jadi ya mungkin ya istilahnya otoriter gitulah. Pastor itu memiliki peran yang sangat besar dalam gereja. Jadi sekarang ini dengan budaya sekularisasi yang begitu berkembang dan juga penghargaan terhadap martabat manusia bahwa setiap orang itu sama, dari orang itu bertanya, kalian itu siapa? Nah, saya sampai pada cerita tadi berjumpa dengan seorang ibu yang memiliki anak 2 orang kanker. Lalu dia bilang, ya kalian itu ngomong apa? Ngomong Injil. Injil itu kalau ketika saya kecil dulu, anak saya kecil dulu, saya mengajarkan tentang cinta, tentang pengampunan. Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan macam itu. Injil itu tidak selalu berbicara tentang cinta, tentang pengampunan, tapi juga ada cerita-cerita lain yang juga menyakitkan dalam hidup manusia itu, kubilang. Saya hanya mengatakan bahwa ya Injil itu bukannya tentang cinta, tetapi tentang hidup manusia. Jadi dalam situ ada tentang cinta, ada segala hal itu tadi, itulah realita hidup kita. Jadi Injil itu berusaha itu menyadarkan kita itu untuk melihat peristiwa-peristiwa itu yang terjadi dalam hidup kita itu dan dibukukan dalam Injil itu. Seperti itu dulu. Nah, ketika kita berbicara tentang standar dan dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan macam ini, saya hanya mau mengatakan bahwa ya khotbah-khotbah saya itu memang seperti yang katakan Ibu tadi itu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang standar, apa sih standarnya? Saya nggak tahu apa standarnya, tetapi bahwa setiap hari dengan segala program pastoral kami yang ada dan juga ya kami berusaha untuk mendekati mereka itu secara personal. Saya bersyukur saja bahwa saya masih bisa menjumpai orang di gereja hanya karena dengan itulah saya bisa ya bertahan untuk menjalankan pastoral-pastoral kami bersama sebagai tim di tempat ini. Kalau bicara tentang standar, apa ya standarnya? Ya, secara tertulis kita punya standar pastoral sebagaimana ya di Gereja Universal memilikinya, tetapi bahwa standar pastoral kami itu ya adalah perjumpaan pribadi dengan orang-orang. Ya, di situ tidak lagi bicara tentang saya mengaku, aku percaya, tetapi bahwa bagaimana kau begitu baik dalam bertemu dengan orang itu. Untuk mengukur standar itu adalah tidak, tetapi bahwa dari pihaknya kami itu, supaya orang itu bahwa kami ini bukan sesuatu ya, bukan bahwa gereja, kami hanya mau mengatakan dengan kehadiran ini, gereja itu bukan sesuatu yang ada di luar kemanusiaan, ada di atas segala-galanya. Gereja itu hadir dalam setiap aktivitas orang-orang di sekitar kami ini. Ya kami ini adalah simbolitas dari gereja itu sendiri. Karena memang orang mengertinya seperti itu. Padahal pada kenyataannya adalah setiap orang yang dibaptis itu adalah gereja. Tetapi bahwa orang-orang memahami kami sebagai pastor, oh kalian itulah yang gereja. Jadi untuk mendekati orang itu ya kami berusaha untuk ke kafe. Bukan untuk omong tentang cinta dan pengampunan, tapi untuk sama-sama minum, lalu apa kabarmu? Dan bagi saya ketika disapa itu baik gitu. Ya karena memang budaya individualistis yang sangat di sini, ya kadang juga kita mulai menyapa itu. Siapa yang pertama menyapa? Ini kan orang kan sungkan juga. Maka saya bersyukur sebagai orang Indonesia itu, nggak malu gitu loh. Nggak malu dalam arti bahwa untuk memulai itu. Terserah kamu mau ngomong apa. Karena orang di sini kan ya masa bodoh gitu kan, masa bodoh kalau sudah berbicara, sudah menyapa gitu ya udah. Nah, pembicaraannya lanjut. Nah, itulah pastoralnya di sini bukan hanya di gereja tetapi juga hadir bersama dengan kegiatan-kegiatan orang di kampung-kampung itu atau di kota-kota itu. Baik, terima kasih Romo Stefan untuk sharingnya. Kita beralih ke Pak Roy. Silakan Pak Roy. Selamat sore untuk semua. Terima kasih atas materi dan sharing dari Romo Stefan, sangat menarik. Lewat sharing itu saya mencoba bertanya tentang kehidupan misionaris Montfortan di Belanda. Yang ingin saya tanyakan sekarang adalah apakah tantangan Romo dalam berpastoral di Belanda dalam usaha menghidupi misi Montfort, menggerakkan umat dalam menghayati iman mereka, menggerakkan umat dalam menghayati iman mereka dalam konteks hidup sehari-hari,
Karena dikatakan tadi Romo, di mana sekarang Belanda telah menjadi negara sekuler. Apa tantangan Romo dalam berpastoral di Belanda dalam usaha menghidupi misi Montfort, menggerakkan umat dalam menghayati iman mereka dalam konteks hidup sehari-hari, karena sekarang di Belanda telah menjadi negara sekuler. Terima kasih. Terima kasih Pak Ignatius Roy. Sebetulnya saya dengan teman saya ini Romo Charles ini adalah orang baru di sini, jadi konfrater kami yang orang Belanda di sini semuanya sudah tua. Ketika kami di sini hadir di sini, Montfortan itu hanya punya karya yang bersifat parokial, sedangkan yang lain-lainnya itu tidak ada, dan mereka semua sudah tua. Jadi ketika kami hadir di sini sebagai orang asing, kami berhadapan dengan konteks pastoral yang sulit, bagaimana memulainya. Kalau ada orang yang mendahului mungkin dengan konteks sosial macam ini, mungkin kami bisa melanjutkan. Tetapi sampai saat ini kami mencari seperti apa format yang baik sehingga orang itu kami itu bisa dalam arti berarti untuk orang karya pastoral di sini. Sebagai Montfortan tentu saja, dan kami bekerja di paroki, jadi kami berusaha untuk menawarkan bahwa kehadiran kami itu adalah kehadiran Montfortan itu di paroki. Jangan lagi berpikir seperti di Indonesia bahwa hari ini ada devosi Maria, hari ini ada KSM di Jakarta itu ada pertemuan bulanan. Nah, di sini berbeda, dan kami belum sampai ke situ. Atau dulu memang ada itu, tapi bahwa kami masih dalam tahap untuk mencari format. Jadi ketika kami melihat foto-foto orang di Indonesia itu ada rasa bangga juga, tetapi bahwa itu konteks Indonesia. Nah, ketika kami berbicara tentang iman di sini, apa itu iman? Orang Belanda di sini suka memberi dalam arti bahwa memberi bantuan gitu loh. Bantuan bukan bantuan misalnya kalau kami ke rumahnya seorang ibu atau bapak lalu kami menerima kado, bukan. Tetapi bahwa kalau gereja mengorganisir sesuatu untuk karya sosial, mereka sangat antusias. Dan bagi mereka nggak perlu datang, menurut mereka, kami tidak perlu datang ke gereja, tetapi bahwa untuk karya sosial itu kami nomor satu. Jadi tantangan terberat saya itu di sini adalah bagaimana saya itu mengubah cara pikir saya itu tentang bagaimana orang beriman, bagaimana saya sendiri beriman. Kalau saya berbicara dalam konteks ketika saya ada di Indonesia, beriman itu berarti bahwa bagaimana saya membawa orang itu ke gereja. Sedangkan di sini adalah bagaimana saya itu bisa berarti dalam perjumpaan dengan orang-orang di sini. Bagaimana saya memberi ruang bagi orang itu untuk bercerita tentang hal-hal pribadi, misalnya atau berbicara tentang iman dalam arti bukan soal sering ke gereja, tetapi bahwa soal keyakinan pribadinya dia. Di sekitar kami ini banyak sekali orang-orang dari Maroko, orang-orang dari Turki, tetapi bahwa mereka juga jarang ke masjid tetapi mentalitas mereka sebagai kebaikan mereka sebagai pribadi, cara mereka memperlakukan orang-orang di rumah jompo, mereka mengatakan bahwa itu adalah aktualisasi dari apa yang kami yakini bahwa Tuhan itu mencintai. Jadi proses kalau kita bicara tentang iman itu adalah bukan lagi sesuatu menurut saya iman itu bukan lagi sesuatu yang masih ada dalam buku ini gini, tetapi bahwa buat untuk orang lain gitu loh. Saya melihat aspek lain, orang itu sangat respect. Saya merasa nyaman di sini. Nyaman dalam arti kalau saya jalan kemana-mana jarang ada pencuri. Karena memang orang itu respect dengan yang lain. Dan juga orang jarang sekali berbicara tentang hal-hal yang pribadi kalau dia nggak kenal. Misalnya atau bercerita tentang orang lain kepada orang lain gitu, gosip. Jarang saya menemukannya di sini. Makanya saya rasa artinya hal-hal yang umum macam itu, tetapi mereka memaknai itu sebagai bentuk kecintaan mereka, bentuk respect mereka itu terhadap orang. Jadi agama itu bukan lagi soal sesuatu yang ada di gereja atau di masjid dengan aturan, tetapi bahwa aktualisasi hidupmu, respekmu, cintamu, pengampunanmu untuk orang lain. Sulit memang pada waktu awalnya saya menerimanya, tetapi kemudian saya berusaha untuk mengatakan bahwa saya harus mengubah otak saya itu
membarui otak saya untuk berpikir secara lain. Dan kalau itu yang saya bilang tadi, itu proses pertobatan saya. Dan kalau saya tidak menerima kenyataan ini, saya nggak bisa melanjutkan karya pastoral saya di sini. Itu Pak Roy. Terima kasih Romo. Sukses di sana. Ya, sama. Terima kasih. Selamat sore Romo. Ya, selamat Mas sore. Stefan. Romo, saya mau bertanya, kira-kira devosi populer apa yang cocok untuk kondisi Belanda, ya, yang bisa dikembangkan untuk bisa membuat iman umat semakin tumbuh? Pertanyaan ini sangat bagus sekali. Kalau kita bicara tentang devosi yang populer di sini, saya hampir tidak pernah menemukan orang itu ya maksudnya devosi secara massal. Tetapi bahwa kami memiliki di paroki kami kebiasaan tentang prosesi. Prosesi ini biasanya dan itu sudah diwariskan dari dulu ya. Prosesi sakramen Maha Kudus. Pertama-tama kami melakukannya di paroki kami, kemudian ke paroki yang lain. Nah, dan itu ya saya tidak mau mengatakan juga bahwa apakah itu sebuah ungkapan umat. Mungkin di satu pihak betul, karena memang itu dibuat dengan ya dalam konteks liturgi, ada misa segala macam itu, kemudian tetapi di pihak lain itu adalah sebuah pesta, karena setelah misa di gereja kami merayakannya dengan minum segala macam, dan bahkan ada anggota dari proses itu yang datang dari agama lain, bahkan tidak beragama, tetapi mereka masuk dalam kelompok tertentu sebagai kelompok musik, misalnya drum band itu. Jadi mereka itu ya, jadi gereja itu menjadi tempat semua orang lah. Jadi orang yang mau mengikuti Ekaristi pada akhirnya boleh bertahan, sedangkan yang lainnya keluar. Nah, kalau Frater tadi bicara tentang apa sih model devosi yang populer di sini, kalau yang populer sih sejauh yang saya tahu itu enggak ada. Tetapi bahwa di sini saya masih menjumpai beberapa kelompok kecil itu, misalnya kelompok Filipina yang punya devosi yang baik sekali tentang kepada Bunda Maria, untuk pada Yesus dengan perantaran Bunda Maria. Dan itu yang akan kami coba dekati nanti, karena pertama kali kami mengenalnya akhir tahun lalu, dan tahun ini kami berusaha untuk mendalami bersama kelompok ini, belajar bersama tentang spiritualitasnya Montfort itu. Kalau berbicara itu dari orang Filipina ya, yang secara religiositasnya masih terikat dengan gereja. Sedangkan untuk devosi populernya di sini ada sih, misalnya devosi Maria, tetapi itu ziarah ke Gua Maria, tapi itu hanya kelompok kecil. Enggak sih populer, tetapi ada gitu. Jadi dalam hal inilah kesempatan kami itu untuk berbicara tentang Maria, tapi enggak usah lama-lama. Siapa itu Maria? Ibu Yesus, Ibu Yesus. Ya kalau kita buat omong tentang pembaktian diri, udahlah. Mungkin seperti yang aku bilang tadi, itu pembaktian diri yang aku mengerti dalam konteks pastoral saya di sini adalah proses pertobatan untuk mengerti satu sama lain secara lebih mendalam lagi. Nah, terima kasih Romo. Frater. Iya, terima kasih. Apakah di parokinya Romo waktu itu dari turun temurun ya? Apakah ada memang tradisi atau tradisi apa namanya devosional itu yang kemudian sempat ada tapi kemudian tidak ada lagi, entah dengan berbagai macam alasan, khususnya di parokinya Romo? Iya, dulu kan memang diwariskan oleh Montfortan, karena dari awal memang paroki ini, bukan dari awal, ya sekitar 40-50 tahun yang lalu lah, Montfortan itu sudah mulai berkarya di sini. Dan juga hadirnya Montfortan waktu itu juga, jadi mereka memulai semua karya itu. Tetapi ketika mereka sudah tua, kemudian sebentar dulu, apa yang mereka lakukan di gereja itu ya prosesinya proses, tapi nggak ada seperti yang aku bilang tadi itu pembaktian diri segala macam, itu nggak ada. Itu hanya prosesi atau yang sudah populer itu jalan bersama, kemudian misa bersama, ya sebatas itu, kemudian pesta. Nah, sampai saat ini belum ada tahap berhentinya, kecuali pada saat Corona kemarin. Tetapi tahun kemarin kami memulainya lagi. Nah, dan itu terus sampai sekarang itu berhenti. Nah, saya membayangkan kalau kita berbicara tentang prosesi seperti yang dikatakan Montfort ini dalam kelompok ini,
mungkin orang tidak akan mau datang ya, karena memang bagi mereka itu proses itu adalah jalan bersama, main drum band bersama, nyanyi bersama, lalu doa juga Salam Maria, udahlah yang tua-tua saja yang doa tuh. Kami yang muda-muda itu jalan musik, kemudian minum, dan mereka bilang geseli, luar biasa menyenangkan. Jadi itu tadi. Barangkali ada lagi dari Pak Romo, Frater, Bruder, dari komunitas unit 2, persilakan yang mewakili, mohon perkenalan namanya. Baik, selamat sore Bakti Indonesia Pastor, saya Frater Alfian SMM. Saya sangat tertarik dengan sharingnya Romo tadi, bahwa negara Belanda sebagai negara sekular teristimewa menyangkut hidup orang beriman, tidak lagi menekankan soal tentang hafalnya doa aku percaya, saya mengaku, atau dengan kata lain kita lagi berbicara pada standar liturgi yang kaku, tetapi lebih kepada praksis pastoral yang nyata. Pertanyaan saya, Romo, ini menyangkut kehidupan orang muda. Kalau memang yang ditekankan di sana itu adalah praksis pastoral atau praktik hidupnya. Iya, ada banyak orang muda yang kami kenal itu, kemudian pernah beberapa kali bertemu, minum bersama di kafe, mereka mengundang kami juga. Kami punya kelompok orang muda di sini yang mau belajar tentang religi, tentang hidup religius, bukan tentang religius dalam arti untuk menjadi imam, tetapi belajar agama, itu katakan saja, dan juga belajar tentang spirit Montfort itu. Jadi sampai saat ini sudah ada 6 orang yang bergabung yang setiap bulan datang bertemu dengan kami, dan tentu saja pembahasannya bukan tentang apa itu spiritualitas Montfort, tidak. Ya, seperti tema-tema umum gereja, bahwa lalu kami memasukkannya itu dalam pendekatannya itu ya dengan segala keramahan kami mencoba untuk pelan-pelan memperkenalkan spirit Montfort itu kepada mereka semampu kami tentunya. Tentu saja hal ini bukan hanya bagaimana kami mengajarkan, membagikan spirit Montfort itu kepada mereka, tapi kendala umum yang lain juga adalah bagaimana cara kami mendekati mereka. Persoalan pastoralnya juga di sini adalah, kalau di Indonesia kita itu mudah, kalau dengan anak kecil atau orang yang sedikit ya SMP itu, kita mudah sekali untuk memegang badannya itu, hehehe gini. Nah di sini sorry, itu pelanggaran itu, kau kena undang-undang nanti itu. Jadi kita membayangkan kita sebagai orang baru di sini hadir dalam kultur budaya yang sangat rentan dengan dengan hukum ya. Jadi perjuangan kami pertama itu untuk membatasi jarak, dalam arti bahwa lalu kalau bertemu dengan anak kecil di sini harus juga ada orang tua yang mendampingi dalam arti membuat sehingga kami itu tidak sendirian gitu loh. Jadi memikirkan kemungkinan negatif yang terjadi. Kemudian ketika tadi dikatakan untuk mendekati orang muda, gimana mendekati orang muda? Ya, sejauh yang kami buat itu adalah pendekatan personal, tapi menawarkan kepada mereka. Dan bersyukur sekali bahwa kami di sini punya Miss Dinar yang masih usia SMP, SMA itu. Kemudian akolit banyak juga yang muda. Nah, kalau kita bertanya tentang anak-anak muda yang keliaran di sini, banyak. Tetapi banyak yang tidak dibaptis itu. Bahkan ada yang dibaptis bahwa mereka bilang, ya kami ke gereja itu waktu nenek saya meninggal lalu kami kasih duit. Oh, maksudnya dia itu kolekte itu. Mereka tidak tahu apa itu. Jadi apa sih yang kalian buat di gereja itu? Ya ketika kita undang di gereja itu ya. Bersyukur sekali bahwa di sini masih adalah anak-anak muda tidak secara terus-menerus datang ke gereja, tetapi kadang-kadang itu kan. Jadi dengan musik-musik yang ditawarkan oleh gereja juga dalam liturgi membantu mereka, tetapi ya itu tadi, kalau orang tuanya tidak mendekat dan tidak mengajarkan sesuatu yang bersifat agamais kepada anak-anak itu, kepada tentang iman, ya bagaimana mereka sampai ke sini?
Sampai bagaimana mereka mengerti itu. Dan bagaimana kami bicara mendekati mereka dalam perspektif dari iman, sementara mereka sama sekali nggak punya ini. Tadi yang kami sibuk selama ini adalah mendekati mereka secara personal, mengenal mereka. Hey, kami ini loh ini. Suatu kali saya ada kelompok anak muda itu datang. Ho Stefan. Ya, lalu kau itu siapa? Saya bilang saya ini priester itu pastor. Priester lah dalam bahasa Inggrisnya itu apa ya? Pastor ya. Imam, saya itu imam. Lalu mereka bilang, imam itu apa? Aku bilang, imam itu adalah pastor kecil, karena mereka tahu itu pastor, tidak tahu yang namanya kapelan istilah kami di sini untuk mereka tidak tahu itu. Kau itu siapa? Saya bilang, saya itu pastor kecil. Saya bilang, hey, kau masih muda, kau harus nikah dulu, karena yang mereka tahu itu adalah kalau mau jadi pastor harus kepalanya sudah putih dan sudah tua. Jadi kau harus nikah dulu, setelah itu nanti kau jadi pastor. Kamu punya cara pandang yang lain. Saya bilang, bukan. Saya ini pastor dari kecil. Yang tua itu juga dulu juga pastor ketika mereka masih muda. Oh, begitukah? Artinya hal-hal yang kecil gitu. Gimana kita ngomong tentang iman itu loh. Sementara mereka bilang suruh saya mau nikah lagi. Gimana lah? Itu contoh kecil ya. Artinya bahwa betapa luasnya dunia ini dan kita dipanggil untuk mendekati mereka itu lalu berbicara tentang iman, tentang Montfort, mungkin jangan dulu, tunggu kau sudah tua. Tetapi bahwa kalau saya berbicara tentang spiritualitasnya Montfort itu, ya saya merasa bahwa itu membantu saya itu untuk berkembang secara pribadi ya. Jadi Montfort yang saya imani, yang saya percaya sebagai jalan membantu saya untuk melihat berjumpa dengan Kristus itu, saya mendalami secara pribadi, kemudian dalam penghayatan pribadinya itu yang saya bawa itu. Jadi bukan lagi berbicara tentang buku, tentang kitab suci, tentang bakti sejati, tetapi bahwa berbicara tentang perjumpaan Montfort yang diwariskan oleh Montfort itu dalam hidupnya itu, dan itu yang saya memang secara pribadi tentu pendalaman itu juga penting, karena bagaimana saya menimba inspirasi kalau bukan dari situ. Jadi ada begitu, akhirnya saya sampai pada tahap ini bahwa ada begitu banyak cara kita itu untuk menafsirkan semangat Montfortan itu dalam hidup. Tentu bergantung juga pada budaya, sehingga kehadiran kita itu bisa diterima. Kita itu kan, cara kita bermisi itu kan kadang dibentuk juga oleh budaya. Tentu prinsip-prinsipnya ada dalam hidup kita. Tetapi bahwa kultur yang mempengaruhi misi kita itu sangat berpengaruh ya dalam bagaimana kita mengaktualisasikan apa yang kita dalami dalam rumah formasi tentunya. Terima kasih Romo Stefan. Atas sharingnya sama nama ya kebetulan. Ya, selamat tahun baru. Sama-sama. Yang saya pahami sedikit dari sharingnya terakhir adalah bahwa praktek kemonfortanmu di sana lebih pada sikap batiniah, ya. Dan praktek nyatanya adalah perjumpaan dengan banyak orang tanpa ada agama atau tidak, itu tidak menjadi persoalan lagi. Oke, itu memang sudah levelnya dan sesuai dengan konteks budaya di sana. Saya pahami itu. Kemudian saya tahu dan dari informasi bahwa di Belanda tidak hanya ada orang Belanda sekuler, tapi juga ada orang seperti Indonesia diaspora yang mempraktekkan imannya kurang lebih seperti di Indonesia. Apakah itu praktek seperti itu tidak ada pengaruhnya pada sikap orang-orang Belanda sekuler itu, atau mereka mempertanyakan sesuatu, misalnya apakah mereka tidak pernah datang? Karena saya ingat Pastor Piet pernah juga memimpin Ekaristi untuk orang-orang Indonesia atau orang-orang Katolik pendatang itu. Bagaimana pengalamanmu tentang itu? Terima kasih. Terima kasih ya. Sorry ya, Pak Haris. Saya langsung saya. Kadang kalau terlalu semangat itu begitulah ya. Bapak Romo, silakan. Itu terima kasih Romo Stef. Betul sekali kata Romo itu bahwa kelompok Indonesia itu masih ada di sini. Bahkan kami kemarin terakhir itu Natal kemarin setiap bulan ya kami ke sana itu. Kemudian Januari ini juga nanti.
itu terkait dengan misa. Kalau misa itu, kalau kami ada bersama mereka itu seperti memindahkan Indonesia ke sini. Makanannya, cara nyanyinya, lalu semua ekaristinya itu karena memang itu misa Indonesia. Rame dari buku-buku segala macam liturginya. Dan menariknya bahwa mereka itu kan orang-orang Indonesia yang sudah menikah dengan orang Belanda itu. Jadi kalau sekarang kadang kami kombinasikan bahasa Indonesia dengan Belanda sehingga sehingga bisa dimengerti juga oleh orang-orang yang Belanda itu. Kemudian setelah misa itu biasanya kami pergi makan bersama, dan orang-orang Belanda yang sudah menyatu dengan orang Indonesia itu yang menikah, katakan saja ya mereka mengalami mereka istilahnya itu apa? Warm heart. Warm heart itu hati yang sejuk itu loh, dan itu yang jarang mereka temukan di sini. Bapak, ya itu khasnya. Saya bangga sebagai orang Indonesia ketika kita berbicara itu ya pakai otak, tetapi rasa gitu loh, bahwa kita menerima orang itu dengan itu, dan saya melihat itu. Dan itu juga yang saya alami juga reaksi dari umat-umat paroki di sini, bahwa kehadiran kami di sini itu dengan segala keterbukaan kami, segala seperti yang kubilang tadi, warm heart itu spontanitas yang jarang mereka buat di sini, dan itu memberi sesuatu warna pastoral yang berbeda dan mereka menyukainya. Dari situ saya melihat bahwa orang Belanda ini sering sekali melihat kenyataan itu dari luar, mereka tidak spontan gitu untuk sesuatu, tetapi mereka melihat dulu. Nah, beda dengan kita, ketika kita ada sesuatu yang lucu, lalu kita langsung ngomong itu, dan sehingga cair suasananya itu. Sedangkan di sini masih menarik gitu, masih menjaga jarak gitu. Pastoral di paroki kami juga seperti itu, dan saya merasa bahwa bersyukur sekali bisa bertugas di sini, di kampung, ya kampung rasa kota sih sebetulnya. Jadi dengan kekhasan kami sebagai orang Indonesia itu saya merasa bangga bahwa dengan perspektif saya berusaha untuk mempelajari kebudayaan Belanda ini, tetapi bahwa ada hal tertentu yang tidak bisa hilang, misalnya soal keramahan orang Indonesia, dan itu yang membuat orang itu merasa nyaman dengan kita itu. Ketika kita hadir di gereja, menyapa orang dengan misa, dengan cara kita yang bahasa Belandanya yang agak-agak itu, dan membuat mereka itu tertawa, dan mereka melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Jadi ketika kita bicara tentang pastoral orang Indonesia, ya kultur kita itu membantu, kultur kita seperti yang terjadi sih membantu saya itu untuk bisa mendekati orang itu. Hanya memang itu tadi soal perjumpaan pribadi ya, belum sampai pada tahap seperti yang di Indonesia itu ya, bagaimana membawa orang itu ke dalam sebuah kelompok studi tentang Montfort, kelompok KSM itu. Dan bagi saya itu semoga menginspirasi kami juga nanti bagaimana membangun kelompok di sini. Tetapi itu masih dalam waktu yang lama. Saya ingin menambahkan juga Romo, bahwa jangan lupa bahwa sesungguhnya kalau praktik-praktik macam itu, maksudnya kelompok-kelompok kecil kayak Indonesia itu tetap hidup di suatu pihak bagus, tetapi di pihak lain bahwa kehadiran kita di sini itu ya bukan hanya untuk kelompok-kelompok kecil ini, dan kelompok-kelompok itu hadir dari berbagai tempat dan sekali 1 bulan itu mengadakan itu. Jadi khusus untuk menjaga suasana keindonesiaan. Dan yang praktekkan di paroki dan juga dari provinsial kami itu ya mengatakan bahwa ya kalian datang ini untuk Belanda. Orang-orang Belanda, bagaimana dengan cara kalian itu membawa orang itu untuk menyadari keberadaan mereka sebagai orang beriman gitu. Artinya bahwa ya di satu pihak kehadiran kelompok Indonesia itu penting, tetapi bahwa di paroki inilah yang aktualisasinya sebagai Montfortan itu yang kami tunjukkan, perjumpaan dengan orang-orang Belanda di paroki ini, di paroki tempat kami berkarya ini. Nggak ada orang Indonesia di sini. Nggak, ya orang asing, ya orang asing sih banyak, tetapi bahwa orang Indonesia di paroki kami nggak ada. Jadi kalau kami ingin menemukan suasana Indonesia, ya di kelompok itulah itu. Tetapi bahwa jangan sampai juga kelompok itu menjadi apa istilahnya, kelompok di dalam kelompok itu loh. Kan itu juga kan nggak bagus. Setidaknya tetapi bahwa bersyukurnya orang-orang yang terlibat dalam kelompok itu aktif di paroki.
Terima kasih Romo Stef untuk pertanyaannya dan juga sharing dari Romo Stefan. Ini dari Romo Fidel tadi, langsung di kolom chat. Pertanyaannya, bagaimana peluang dan tantangan Romo Stefan dan Romo Charles melakukan katekesi pada umat? Bentuk katekesi umat yang dirasa paling cocok ditetapkan pada umat itu seperti apa? Terima kasih. Oh, terima kasih Frater. Katekesi yang paling cocok sejauh yang kami pada poinnya bahwa kami orang-orang baru, bahwa kami mencari format yang pas yang bisa diterima oleh umat. Di samping mencari pas itu kami juga harus membekali diri kami itu dalam arti bahwa ya bagaimana cara kami untuk membawakan itu, kami belajar tentu. Tetapi bahwa sampai pada tahap ini katekesi yang sering kami buat itu adalah untuk persiapan baptis, kemudian komudi pertama dan krisma. Nah, itu yang sudah jalan dengan baik di sini. Sedangkan saat ini juga kami sebagai tim itu sedang mengagendakan sebuah program yang namanya Alpha Kursus. Itu soal pendalaman iman itu temanya. Tetapi bahwa itu bukan hanya untuk orang Katolik. Siapapun bisa datang, tetapi itu diorganisir secara Katolik dan terbuka untuk siapa. Dan di sana kami akan berbicara tentang iman, tentang perjumpaan dengan Yesus itu dalam pengalaman pribadi kami. Kalau tahap katekesenya hanya sebatas itu. Mungkin ada lagi dari teman-teman, para Romo, Bruder, Frater, Suster, Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa juga berkaitan dengan tema tadi ya. Ya, kalau memang tidak ada, saya masih ingin bertanya juga Romo berkaitan dengan kesulitan Romo tadi itu berkaitan katekesi itu. Memang tidak dimungkinkan sama sekali, misalnya ada paguyuban umat itu di situ untuk bisa mengadakan katekesi. Seperti yang ya kembali lagi ke konteks Indonesia adanya KBG itu. Iya, dulu saya berpikir bahwa sebagai sebuah paroki yang kita jalani, apa yang kita lihat di Indonesia itu prosesnya nanti seperti itu juga di sini. Di sini strukturnya itu mungkin sedikit berbeda ya. Struktur dalam arti ya paroki ada, tetapi bahwa terutama di paroki kami ini, kami nggak punya struktur misalnya ini, stasi ini, tetapi per kampung atau ya per jalan itu jalan. Jadi kami di sini ya sejauh yang saya alami bahwa kami jarang sekali membuat misa di luar dalam arti di lapangan terbuka. Tapi itu mungkin juga peluang nanti. Sana memang pernah kami membuatnya terutama terkait dengan prosesi, kemudian juga pada saat perayaan-perayaan Maria, bulan Maria gitu. Kami membuatnya di gua-gua dan juga di beberapa pesta tradisional yang kami buat di sini. Apakah itu membawa menjadi sebuah peluang untuk membuat sesuatu yang baru ke depan untuk sebuah proses katekesi? Oke, dan saya senang sekali bahwa kami akan memulai proses kursus Alpha Kursus nanti. Semoga itu menjadi peluang juga untuk ya sebuah proses katekesi yang baik. Memang misalnya tentang persiapan permandian, tapi itu kan katekesinya hanya beberapa kali, kemudian juga untuk komudi. Jadi ya, saya hanya mau mengatakan bahwa ada begitu banyak cara kita itu untuk mendalami semangat Montfort itu di dunia ini ya. Ya tidak harus sama di semua tempat. Makanya misalnya sekarang kami sedang mendekati beberapa pengungsi dari Ukraina itu, kursus bahasa. Ya artinya peluang-peluangnya itu ya mungkin dalam kacamata Indonesia itu tidak Montfortan. Ya itu kan siapa tahu. Artinya bahwa ketika kehadiran kita itu sebagai Montfortan itu berarti untuk orang lain. Saya pikir itu yang Montfort lakukan dulu. Membuat dirimu sebagai ya utusan Allah itu berarti untuk orang lain. Itu cukup. Kurasa begitu. Romo Stefan, terima kasih untuk sharingnya. Kalau memang tidak ada lagi yang bertanya. Frater Haris. Oh ya, Pak Rui. Bertanya sedikit, Romo. Aku ingin bertanya, bagaimanakah persentase kehadiran umat di Belanda dalam perayaan Ekaristi di paroki Romo? Dalam perayaan Ekaristi setiap minggu, terus
ibadat harian dengan devosi. Apakah masih sangat kental, masih sangat banyak, atau sudah banyak kemunduran? Terima kasih. Kemunduran atau presentasi kehadiran saya untuk gereja kami ini gereja besar. Biasanya kami punya 2 kali minggu bisa, Sabtu sore dan Minggu pagi. Sabtu sore itu biasanya tidak terlalu banyak, tergantung intensi. Kalau banyak intensinya, banyak juga orang datang. Itu tadi yang aku bilang, anak-anak muda itu datang kalau ada intensi. Intensi misalnya ada keluarga yang meninggal, didoakan di gereja, lalu keluarganya datang. Setelah itu nanti mereka pergi makan bersama. Nah, kemudian juga hari Minggu. Tetapi bahwa kalau presentasi kehadiran di gereja kalau hari Minggu itu ya sekitar 70, 80 sampai 100-an lah. Itu kalau normal ya. Maksudnya untuk hal perayaan-perayaan tertentu banyak juga itu. Para Romo, frater, bruder, suster, Bapak Ibu saudara sekalian, kita di penghujung acara kita pada sore hingga malam hari ini waktu Indonesia ya Romo ya, karena di sana masih siang. Kami beri kesempatan Romo untuk closing statement dari apa saja yang kita diskusikan tadi pada sore hingga malam hari ini. Ya, apa ya? Ya, untuk saya sih, saya bangga bahwa saya berkembang dalam keluarga Montfortan, kemudian juga dipanggil untuk berkarya sebagai Montfortan di paroki di sini. Kultur yang berbeda, suasana berbeda, tetapi antusiasme saya itu tetap sama bahwa saya membawakan diri saya kepada orang itu sebagai Montfortan. Dan yang saya pelajari di sini bahwa untuk mengerti tentang Montfort itu bukan hanya dari satu arah. Kadang kita juga kultur setempat mempengaruhi kita bagaimana membuat Montfort itu menyatu dengan pribadi kita itu. Dan saya bangga di sini bahwa dengan kehadiran misi saya di sini, perspektif saya tentang Montfort itu, tentang spirit Montfort itu semakin luas. Tidak hanya lagi, yaitu tentang perjumpaan dengan, ya bagaimana saya bertobat, proses pertobatan itulah yang membuat saya itu, bahwa Montfort itu, spirit Montfort itu begitu kaya interpretasi. Pembaruan diri, pembaruan janji-janji baptis itu penting, tapi bahwa semangat pertobatan terus-menerus itu membantu saya itu untuk semakin bisa menerima perbedaan, melakukan apa yang bisa saya lakukan di sini, dan tentu saja bukan untuk diri saya, tetapi untuk keluarga besar Montfortan. Ya. Terima kasih banyak Romo Stefan untuk sharing pada sore hingga malam hari ini waktu Indonesia. Kita menutup pertemuan kita pada sore hari ini, nanti diakhiri dengan berkat dari Romo Stefan sendiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami memuliakan Dikau, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang senantiasa memelihara dan menjaga kami, terutama sepanjang sharing kami pada sore hingga malam hari ini. Kami bersyukur atas apa yang boleh dibagikan oleh Romo Stefan, terutama untuk semakin menyadari diri, identitas diri sebagai misionaris. Semoga Engkau memampukan kami, agar kami pun bisa untuk melanjutkan apa yang dilakukan oleh para Montfortan, dan kemudian menjadi milik kami dimanapun kami nanti berada. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh kegiatan kami selanjutnya, dan berkatilah pula Romo Stefan dalam segala karya dan usahanya bersama para Montfortan dan umat di Belanda. Untuk semua itu ya Bapa, kami mohon berkat-Mu lewat tangan imam-Mu, Romo Stefan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai perjalanan hidup kita semua, menyertai studi kita, menyertai pembaruan dan semangat pertobatan kita untuk hari-hari yang akan datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Stefan.